warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pendengar pecinta Radio Asa FM 107,1 MHz. Bertemu lagi dengan Bude Ani dalam acara Dunia Anak bersama Bude Ani. Ya, seperti biasanya setiap hari Senin Bude nanti akan membawakan sebuah cerita. Nah, ini ya. Ini bukunya ini dikarang oleh Bude pada tahun 2017 ya. Judulnya Si Jangkung yang Pemarah. Nah, nanti Bude akan bacakan cerita ini. Nah, bagaimana adik-adik, sudah siap mendengarkan Bude? Sudah mandikah? Sudah menunaikan sholat asar? Sudah membantu ayah dan bunda, ibu bapak, kakek nenek? Iya, hebat, anak yang hebat, anak yang luar biasa. Ya, nanti Bude akan bercerita tentang si jangkung yang pemarah. Isinya bagaimana, ceritanya tentang apa, kejadiannya di mana. Nanti adik-adik bisa mengikuti detailnya atau keseluruhan cerita. Sebelum Bude memberikan cerita, Bude mau menanyakan kabar ayah bunda bagaimana? Baik. Ya, alhamdulillah, semoga senantiasa diberi limpahan rezeki yang halal dan barokah, senantiasa diberi kesehatan yang prima, senantiasa diberi hadiah putra-putri yang soleh-solehah. Amin, amin ya robbal alamin. Ya, adik-adik yang mungkin saat ini sedang menderita sakit, sabar ya, harus ikuti petua ayah bunda, petua mama papa, ibu bapak, diikuti juga nasihat dokter. Kalau minum obat juga harus minum obat. Anak hebat pasti berani minum obat, anak hebat pasti berani mengerjakan sesuatu yang hebat. Nah, sebelum Bude bercerita, Bude mau hadiahkan sebuah lagu dulu ya. Mungkin ada adik-adik yang masih di belakang yang belum mempersiapkan diri. Ayo nanti Bude kasih hadiah satu lagu dulu, sehingga nanti setelah lagu ini adik-adik semua juga sudah siap mendengarkan cerita. Nah, sebelum memberikan sebuah lagu, Bude akan menyongeng. Dongengnya spesial, ini tulisan Bude Ani sendiri ya, pada tahun 2017. Nah, dulu Bude Ani itu mempunyai nama pena Merimu. Nah, begitu. Jadi nanti teman-teman bisa search ya, Merimu, karya-karya Merimu mulai dari 2017 sampai 2019 ya, baru kemudian berubah atau berganti nama pena Titik Setia begitu. Nah, sekarang di sini jadi Bude Ani. Mungkin suatu saat nanti Bude akan menulis cerita anak dengan tajuk atau dengan penulis Bude Ani begitu ya. Selamat bergabung di Radio Asa FM. Ini tadi Bude dapat pesan WhatsApp dari bunda yang ada di ujung Garum sana. Bude, sudah ditunggu anak-anak loh. Iya, terima kasih yang sudah mulai menunggu cerita-cerita dari Bude. Moga-moga bisa memberikan manfaat ya, walaupun hanya sedikit. Bude, boleh tidak sih kalau misalnya kita minta Bude bercerita tentang apa? Oh, boleh banget ya, insya Allah boleh banget. Apa sih yang tidak buat adik-adik ya? Nanti akan Bude akan coba tulis dan nanti akan Bude ceritakan buat adik-adik sekalian. Nah, ini sebuah hadiah buat para pendengar, ayah bunda dan juga adik-adik semua. Kak Vina Panduwinata dengan Kumpul Bocah. Kaki kecil berlari ke sana.
rias di wajahnya. Selamat hari ulang tahun Mas, semoga kamu panjang umur cepat. Undang semua teman, bocah cantik yang tidak dapat duduk tenang, minggunya selalu goyah. Ia berjanji nanti malam akan datang bersama teman-teman menarik jaipongan. Ting-plak ting-tung, ting-plak ting-plak ting-tung, letak kempok-kemplak kempiak. Pandanglah awan di atas bintang-bintang di sana. Semua bidadari turut menyanyi riang. Entah kau pergi ke sana, terbang bersamaku, bermain pelangi bersama dewa dewi. Petiklah sebuah bintang dan bawalah pulang berita kepada guru tersayang. Anda masih mendengarkan 107,1 Asa FM. Sambung Selaksa Asa bersama Asa FM. Asa FM, kami selalu ada untuk kebahagiaan Anda. Ya, bagaimana adik-adik, suka tidak lagunya Kumpul Bocah? Sangat menyenangkan sekali ya, tadi disampaikan oleh Kak Vina Panduwinata. Nah, lagu ini tadi di ujung-ujung lagu ada kata-kata petiklah bintang dan bawalah pulang. Ayo kita petik bintang, kita persembahkan buat ayah bunda. Budi, bagaimana dong cara petik bintangnya? Iya, kita memetik bintang, kita memberikan hadiah kepada ayah bunda, kepada orang-orang yang tersayang dengan tingkah laku kita yang baik, yang sopan, dengan langkah kita yang ringan, membantu sesama, dengan kebiasaan rajin beribadah, rajin belajar. Nah, memang susah ya kalau sekarang pembelajaran, karena musim pandemi, pembelajaran memulai pelajaran dengan daring itu luar biasa, itu tantangan sekali. Ayo kita petik bintang, kita persembahkan buat orang tua yang tercinta. Ya adik-adik, jangan lupa ya, besok itu adalah Hari Ibu tanggal 22 Desember. Mungkin adik-adik mau memetik bintang dan dipersembahkan kepada ayah bunda, boleh loh. Bagaimana? Hadiah tidak harus berwujud materi, tidak harus berwujud sesuatu yang mahal, tetapi hadiah bisa berwujud misalnya secangkir teh manis yang dipersembahkan buat bunda tercinta, atau setangkup roti bakar yang memang khusus dibuat adik-adik, dipersembahkan untuk orang tua kita tercinta. Itu adalah hadiah yang luar biasa. Budi, aku nggak bisa nyalain kompor. Iya, kalau nggak bisa nyalain kompor, bisa hadiah yang lain ya. Mungkin dengan membantu menyapu,
Jangkung membantu merapikan tempat tidur. Itu adalah hadiah yang luar biasa buat bunda-bunda kita. Ayo kita membuat ayah bunda menitikkan air mata karena bahagia. Tetapi jangan pernah membuat ayah bunda menitikkan air mata karena sedih oleh kita. Nah, bercerita tentang menitikkan air mata, maka ada di cerita ini ya, judulnya Si Jangkung yang Pemarah. Yuk, mari kita ikuti ceritanya. Si Jangkung yang Pemarah, karya Mary Mu, diterbitkan oleh Intisar Publisher. Jangkung adalah nama seekor anak kijang di wana wisata dan penangkaran rusa di daerah Maliran, Kabupaten Blitar. Hutan yang luas dengan beberapa keluarga rusa yang hidup bebas, aman, dan terjaga di sana. Jangkung tinggal dengan bapak dan emaknya. Dia anak sematawayang yang begitu manja. Kedua orang tuanya sangat menyayangi Jangkung. Setiap saat selalu ada dan membantunya. Jangkung pun sangat menyayangi bapak dan emaknya. Namun adik-adik, ada kekurangan Jangkung yang sangat meresahkan kedua orang tuanya. Jangkung memiliki salah satu sifat tercela, yaitu pemarah. Bapak dan emaknya telah berkali-kali menasihati Jangkung. Jangkung pun merasakan kekurangan darinya. Namun dia sungguh tidak mampu. Dia betul-betul sungguh tidak mampu mengontrol rasa marahnya yang selalu meluap-luap setiap ada kesalahan-kesalahan kecil yang dia tidak suka. Nah, karena sikapnya inilah adik-adik, Jangkung menjadi sedikit temannya dan menyandang sebutan si Jangkung yang Pemarah. Bagaimana adik-adik? Adik-adik mau mempunyai sebutan yang jelek-jelek begitu? Iya, tentu enggak mau ya. Yuk kita teruskan ceritanya. Nah nih gambarnya si Jangkung nih. Nah ada gambarnya si Jangkung ya. Mohon maaf tidak bisa dekat. Ya ini gambarnya si Jangkung dengan teman-temannya. Suatu pagi yang cerah, Jangkung termenung di bawah rimbunan pohon. Dia menggosok-gosokkan tanduknya ke batang pohon di dekatnya. Batang pohon itu bergetar dan meluruhkan dedaunan dari ranting-rantingnya. Ia terus melakukan hingga daun-daun semakin banyak berguguran. Bapak merasa prihatin menyaksikan tingkah laku anak sematawayangnya itu. Dia mendekat dan duduk di sebelah Jangkung. Ada apa toh nak? Adakah yang bisa Bapak bantu? Tanyanya memulai percakapan. Jangkung memandang bapaknya sesaat. Dia temukan sepasang telaga yang begitu tenang dan berwibawa dari pancaran pandangan mata bapaknya. Jangkung menunduk. Apa yang harus aku lakukan, Bapak? Tanyanya pelan. Aku tidak suka menyandang julukan Jangkung si Pemarah sepanjang hidupku. Namun aku juga tidak tahu apa yang harus aku lakukan agar aku mampu mengontrol marahku. Lanjut Jangkung masih menunduk. Nah ini ya gambar si Jangkung yang lagi marah. Ya selanjutnya. Kau percaya padaku nak? Tanya bapak. Jangkung mengangguk tanpa sepatah kata pun. Baiklah,
tunggu di sini sebentar ya. Bapak akan ambilkan sesuatu untukmu. Semoga cara ini bisa berhasil, kata bapak sambil berlalu meninggalkannya. Beberapa menit kemudian, bapak kembali dengan sebuah tas kecil yang penuh dengan paku dan sebuah palu. Jangkung merasa heran. Apa yang akan dilakukan oleh bapak? Seakan paham akan apa yang dipikirkan sang buah hati, bapak berkata, "Begini anakku, pergunakan paku-paku ini untuk mengontrol rasa amarahmu. Nah nanti dengan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga ini berhasil." "Apa yang harus aku lakukan, Bapak?" tanya Jangkung. "Begini, setiap kali kamu marah, jika ada rasa marah datang melandamu, tancapkan satu paku dengan palu ini di pohon. Atau bisa menggunakan pagar itu. Di pohon kasihan melukai pohon ya. Jadi kalau kamu ada rasa marah, tancapkan satu paku di pagar ini. Maka engkau akan melihat berapa banyak paku yang nanti akan tertancap kesehariannya. Nah, lakukanlah itu setiap hari dan berusahalah untuk lambat laun mengurangi jumlah pakunya," jelas bapak. Jangkung mengangguk. Ada pancaran tekad berjuang melawan amarah di mata Jangkung. Nah, bagaimana kelanjutan ceritanya adik-adik? Ikuti dulu lagu ini ya dari Kak Mikdat Prakoso, Dongeng Darimu. Dongengkan kisah yang penuh makna agar masa kecilku jadi masa bermakna. Dongengkan kisah yang penuh cinta agar masa kecilku kau beri penuh cinta. Mungkin kau memang sibuk dengan duniamu, tapi kau harus tahu kau memilikiku. Oh, bawalah diriku di dalam dongengmu agar malamku di sampingmu dengarkan dongeng darimu. Anda masih mendengarkan 107,1 Asa FM. Sambung Selaksa Asa bersama Asa FM. Asa FM, kami selalu ada untuk kebahagiaan Anda. Nah adik-adik, Bude lanjutkan ya ceritanya ya. Nanti takutnya tidak selesai lagi bacanya ya. Ya, tadi Bapak sudah memberikan paku dan palu kepada si Jangkung. Nah, ada pancaran tekad berjuang melawan amarah di mata Jangkung. Di hari pertama, ada 10 paku tertancap di pagar halaman kediaman Jangkung. Nah, di situ ada rasa kecewa di hatinya. Wah, kok masih 10 ya? Banyak sekali aku marah.
Rupanya hari ini aku marahnya 10 kali. Itu memalukan. Aku harus bisa. Besok jumlah paku harus berkurang. Tekad Jangkung. Hari demi hari berlalu. Jangkung mulai menahan diri, sehingga paku-paku yang tertancap di pagar sedikit demi sedikit berkurang. Bahkan adik-adik, di hari kelima, Jangkung berhasil tidak menancapkan sebatang paku pun, sehingga Jangkung merasa lega. Bapak, Emak, kesini. Lihat, Jangkung berhasil hari ini. Jangkung berteriak-teriak memanggil bapak dan emaknya. Kedua orang tuanya lari tergopoh-gopoh, khawatir ada apa dengan si Jangkung. Ada apa, Nok? Kata si bapak, tanya si bapak. Ada apa, anakku? Tanya si emak. Lihat, emak, lihat bapak. Dua hari ini Jangkung tidak menancapkan sebatang paku pun di pagar ini. Berarti Jangkung telah berhasil menghilangkan sifat jelek Jangkung, sifat marah Jangkung. Jawab si Jangkung lega. Belum selesai, Nak, kata bapak. Nah, kok belum selesai, Pak? Tanya si Jangkung. Lihatlah pagar yang telah penuh dengan paku-paku ini. Sekarang tugas kamu adalah, jika engkau tidak bisa marah dalam sehari saja, maka cabutlah paku-paku itu satu persatu. Begitu terus setiap harinya. Jika ini telah habis, bapak dan emak baru percaya kamu telah menghilangkan sifat jelekmu, kata bapak. Berarti sehari kalau Jangkung tidak marah mengambil satu paku ya, Pak? Iya. Nah, sampai kamu bisa bersabar dan tidak marah lagi. Siap. Jangkung akan laksanakan. Jangkung akan segera melakukannya. Siap, Bapak. Siap, Emak. Jawab Jangkung tegas, penuh semangat. Emak dan bapak tersenyum bangga kepada anak sematawayangnya. Maka begitulah hari demi hari Jangkung berhasil mencabut paku-paku itu satu persatu. Nah, di balik itu semuanya, teman-temannya yang dulu menjauhi Jangkung mulai mendekat dan main bersama-sama. Ia juga perlahan-lahan tidak dijuluki Jangkung si pemarah lagi. Nah, betapa senang hatinya si Jangkung. Ia yang semula selalu marah-marah, kini tidak suka lagi marah-marah. Semua senang, termasuk teman-teman dan orang tuanya. Hingga suatu sore adik-adik, bapak dan emak serta Jangkung duduk di halaman. Mata mereka tertuju pada pagar tempat Jangkung beberapa waktu lalu selalu menancapkan paku-pakunya. Nah, ada cerita apa di balik ini? Kita ikuti setelah lagu satu ini. Beranilah kita semua bermimpi. Sekaranglah saatnya kau menjalani.
Berani Bermimpi dari Kak Naura. Mendaki gunung yang tertinggi, setiap pasti beranilah bermimpi, dan kamu akan tahu nanti saat cita-cita kau genggam pasti. Tak usah dengar mereka yang berkata meragukan semua yang kamu bisa. Jatuh, coba lagi, jangan berhenti. Percayalah, kita akan tiba di sana. Oh, jangan pernah takut untuk mencoba. Masa depan terbentang cemerlang. Kita bisa menari di atas pelangi. Kita bisa mendaki gunung yang tertinggi. Sampai yang pasti beranilah bermimpi, dan kamu akan tahu nanti saat cita-cita kau genggam pasti. Kita bisa menari di atas pelangi. Kita bisa mendaki gunung yang tertinggi. Sampai yang pasti beranilah bermimpi, dan kamu akan tahu nanti saat cita-cita kau genggam pasti. Jangan kau genggam pasti, saat cita kau genggam pasti. Oh, berani bermimpi, saat cita kau genggam pasti. Iya adik-adik, ayah bunda, tadi sebuah lagu dari Kak Naura yang berjudul Berani Bermimpi. Ya Bude ingatkan ya, besok hari Kamis nanti ketemu lagi dengan Bude dengan tips berani bermimpi. Nah maksudnya di sini berani bermimpi apa dan bagaimana caranya. Spesial buat adik-adik juga ayah bunda, untuk siapapun juga pendengar pecinta Radio Asa FM 107,1. Ini tidak terbatas untuk tips yang besok, bukan hanya untuk anak-anak, tapi memang itu dikhususkan buat adik-adik. Mari kita berani bermimpi. Bagaimana caranya? Apa yang harus kita persiapkan? Nanti ikuti pada Kamis yang akan datang pada waktu yang sama di 107,1 Asa FM. Nah, saya yakin nih, Bude yakin masih penasaran ya. Tadi sebenarnya si rusa si jangkung telah berhasil menghilangkan amarahnya. Bahkan telah dicoba oleh bapak untuk setiap hari apabila tidak marah mencabut 1 paku setiap harinya. Nah, bisa bayangkan adik-adik, kalau dulu ketika marah dia bisa menancapkan 10 paku seharinya. Nah, sekarang untuk melatih kesabaran hanya mengambil 1 paku setiap harinya. Nah, bayangkan berapa hari dia harus mencoba untuk belajar bersabar. Nah, selanjutnya kita teruskan. Hingga suatu sore, bapak dan emak serta jangkung duduk di halaman. Mata mereka tertuju pada pagar tempat jangkung beberapa waktu lalu selalu menancapkan paku-pakunya. Nak, selamat ya, kamu telah berhasil mengendalikan amarahmu setiap hari. Tapi coba lihatlah di sana, kata bapak. Apa, Pak? Amatilah pagar itu. Dengan heran, jangkung berjalan mendekat dan mengamati pagarnya. Ada apa di sana, Nak? Tanya bapak. Tidak ada apa-apa, Pak. Hanya bekas-bekas lubang paku.
Bekasnya banyak sekali, seru Jangkung. Bapak menyuruh Jangkung mendekat. Dielusnya kepala anaknya itu. Nah, begitulah nak, sesuatu yang menancap dan melukai itu meninggalkan bekas. Paku-paku itu melukai pagar dan meninggalkan bekas di sana. Pasti pagar itu merasa terluka. Begitu juga dengan teman-temanmu dan orang lain yang pernah kamu marahi. Mereka tentu sakit hati dan terluka. Luka itu meninggalkan bekas yang tidak bisa pulih. Mendengar itu, Jangkung kaget. Jadi aku telah membuat lubang di hati semua orang ya, Pak? Bapak mengangguk perlahan. Betapa sedih hati Jangkung. Ia hampir saja menangis. Jangkung sungguh menyesal dan bertobat, Bapak. Emak, maafkan Jangkung. Dan Jangkung pun akan minta maaf kepada teman-teman dan juga tetangga yang sering Jangkung marah-marah, kata Jangkung lirih. Emak memeluk Jangkung dengan erat. Wah, engkau putra emak satu-satunya yang sungguh membanggakan, nak. Jangan sekali-sekali kau ulangi perbuatanmu yang melukai hati orang lain. Emak Jangkung pun terharu. Sudahlah, mentari esok hari akan lebih cerah pada hari ini, kata bapak. Ayo kita makan malam. Nah, Jangkung kan sudah siap untuk minta maaf. Nah, begitulah adik-adik, mereka berjalan beriringan dengan penuh keyakinan esok akan lebih indah daripada hari ini. Tamat. Nah, tepuk tangan. Nah, adik-adik, bagaimana tadi ceritanya si Jangkung yang pemarah? Jadi di situ adik-adik dikatakan, kalaupun kita bisa menahan marah, tetapi bekas-bekas marah kita kepada tetangga, kepada ayah bunda, kepada kakek nenek, kepada keluarga, kepada tetangga akan tetap meninggalkan bekas. Nah, untuk itu, ayo sekarang menjadi anak yang baik, yang tidak akan marah-marah lagi. Semua harus diuji dengan kesabaran, dilaksanakan dengan kesabaran. Insya Allah, Allah akan membantu kita. Nah, pada di akhir cerita diceritakan bahwa esok hari akan lebih cerah. Mari kita yakin dan percaya bahwa esok hari akan lebih cerah. Nah, adik-adik dan ayah bunda, sampai di sini dulu ya pertemuan dengan Bude Ani. Tetapi ingat, besok hari Kamis kita masih berjumpa lagi dalam acara Dunia Anak sama Bude Ani. Nah, akhir kata, Bude mohon maaf sebesar-besarnya atas kesalahan, kesilapan kata-kata. Terima kasih telah bersamai Bude 45 menit. Sampai bertemu lagi pada hari Kamis yang akan datang. Nah, 2 buah lagu akan Bude hadiahkan buat adik-adik dan ayah bunda sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.